Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Alhamdulillah rabbil alamin. Masjidnya megah sekali. Salat subuh terasa di haram ya, diimami Syekh Bandar Balila tadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini tugas kita bersama kemudian untuk memakmurkan masjid ini dan terus-menerus menggunakannya sebagai tempat kita untuk mengembangkan diri kita menjadi yang lebih bertakwa lagi, lebih soleh lagi, dan semoga dari masjid ini nanti lahir anak-anak keturunan kita yang soleh, solihat, yang nanti kemudian menjadi penerus perjuangan agama ini dan memberikan kebermanfaatan buat Islam, buat agama ini, dan buat siapapun saja makhluk Allah di dunia ini. Amin Allahumma amin. Masih dalam suasana Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin, Allahumma ij'alna minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Ikhwafillah rahimakumullah, biasanya di setiap kita sawalan atau halal bihalalan, kita biasanya mengkaji surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Saya ikut-ikutan ingin mengkaji itu. Semoga ada perspektif yang lain yang bisa kita ambil, karena sekali lagi Quran itu bak mutiara. Dia tidak akan pernah berhenti memberikan kepada kita hikmah dan ibrahnya, kilauan dari keindahan Al-Quran tersebut. 1 jam ke depan insyaallah kita akan mengkajinya. Semoga cukup waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133 ini sampai 137 turun pasca perang Uhud. Ini dulu yang harus kita fahami. Suasananya tidak sedang baik-baik saja. Suasananya banyak orang terluka, patah tangannya, buntung kakinya, lebih dari puluhan ya, banyak sekali para sahabat itu luka-luka. Hatta Rasulullah SAW tanggal giginya, robek pipinya, dan seterusnya. Uang sudah banyak diberikan dalam ngongkosin perang Uhud. Nah, pasca perang Uhud yang kalah itu turun ayat ini. Nah, sekarang mari kita renungkan. Dan kita terasa, anggaplah kita ini semuanya sahabat Rasulullah SAW yang baru kalah perang Uhud. Ada mungkin paman kita mati, anak kita mungkin syahid, bapak kita mungkin syahid, Rasulullah pamannya terburai ususnya, dan seterusnya. Dan kita sudah habis-habisan nih, sudah habis infak banyak untuk kegiatan perang, kalah, gak dapat apa-apa. Sekarang turun ayat ini. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian. Rush dalam bahasa Inggris, wasari'u, rush toward. Karena itu Toyota bikin mobil rush, dan cepat. Meskipun kadang kala masuk Avanza ya. Makanya Avanza bilang Afwan ya, kata dia. Makanya waktu pagi kita cepet-cepet pingin datang ke kantor, orang bule nyebut rush hour ya, jam-jam kita cepet-cepetan karena pingin tidak telat di kantor. Quran menyatakan kita disuruh cepet-cepet. Kenapa kita cepet-cepet ke kantor? Karena kita tidak ingin telat. Karena kalau telat dikurangi gaji kita, dan seterusnya dan seterusnya. Monggo dipikirkan ya. Kita ini hanya cepat-cepat menurut saya karena 3 hal. Karena kita mengejar sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, karena waktunya tidak banyak. Yang ketiga, dan kita tidak punya kontrol. Jenengan kenapa cepat-cepat? Yang ASN kenapa cepat-cepat pergi ke kantor? Karena harus cek clock. Karena Ustadz, kalau tidak cek clock itu minimal di kantor saya, kalau cek clocknya itu lebih dari jam 8, dikurangi uang makannya. Karena itu penting, cepet-cepetan. Jangan sampai lebih dari jam 8. 1. Waktunya tidak panjang.
yaitu hanya sampai jam 8. Lebih dari itu dikurangi kita, makanya kita cepat-cepat. Kalau misalnya PTC memberikan pengumuman nanti sampai jam 8 pagi ini semua barang di PTC didiskon 90%, jenengan cepat-cepat ke sana apa mboten? Insya Allah Ustaz, mohon maaf khutbah 15 menit mau Ustaz tausiah, karena kita ada keperluan yang sangat mendesak lah ngoten. Kenapa kita cepat-cepat? Karena kita mengejar sesuatu yang sangat penting dan waktunya pendek, yaitu sampai jam 9 kata PTC. Yang kedua, kita tidak punya kontrol. Kita tidak bisa ngomong sama manajer PTC, please panjangin deh sampai asar, nggak ada. Mari kita pikirkan, kita ini disuruh cepat-cepat untuk mencari dua hal. Satu, nyari maghfirah, dua, mencari jannah. Yang pertama, maghfirah itu penutup dosa. Orang kalau punya luka di kepala dulu dan ditutup dengan perban sehingga tidak kelihatan lagi lukanya, namanya mighfar. Kain yang diikatkan terus sampai menutup kepala kita sehingga tidak kelihatan luka yang ada di kepala kita disebut dengan mighfar. Dari situ diambil kata maghfirah. Dosa kita itu seperti luka-luka yang bau, yang macet, yang jelek sekali di tubuh kita ini. Dan itu harus kita tutup. Agar apa? Agar dia tidak punya efek buruk di dunia ini dan di akhirat kelak. Kalau kita tidak menutupnya, satu, tidak mungkin kita masuk surga. Semua efek buruknya akan kita dapatin di dunia ini. Ya, ada dosa yang membuat kita ini gelisah, ada dosa yang membuat rizki terhambat, ada dosa macam-macam lah. Pengaruh dari dosa itu termasuk apalagi di akhirat. Maka semua kita butuh untuk mendapatkan maghfirah, penting banget. Apalagi kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam berbuat dosa. Memangnya siapa kita? Malaikat tidak berbuat dosa, kita semuanya berbuat dosa. Lah karena kita berbuat dosa, kita butuh maghfirah. Dan butuhnya lebih butuh dibanding diskon great sale di PTC. Jauh lebih penting lagi, karena kita butuh amat sangat ini. Karena itu kita cepat-cepat. Yang kedua, waktu kita tidak banyak, kita cuma dikasih jatah 80 tahun, 70 tahun untuk meraih dua hal itu. Apa jaminan jenengan dapat dua hal itu? Abu Hurairah menangis ketika sakaratul maut. Ditanya, kenapa engkau menangis? Kata Abu Hurairah, innama abki, aku ini tidak nangis ya karena mau meninggalkan dunia ini. Aku ini nangis li bu'dis safari wa qillatiz zadi, karena jauhnya perjalananku menuju akhirat sana itu, sementara bekalku ini sangat sedikit dan aku tidak tahu apakah aku menjadi ahli surga atau ahli neraka, kata dia. Saya tidak tahu apakah saya dapat maghfirah Allah atau tidak. Masya Allah. Lah, karena apa? Waktu kita sangat pendek. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, mencium Al-Quran. Kalau dia pergi kemana-mana, dia bawa Quran, dia cium. Dia bilang, kitabullah, kitabullah. Kata dia, kitabnya Allah, kitabnya Allah. Kenapa? Karena dia masuk Islam telat dan dia takut dia tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengamalkannya dan seterusnya. Karena waktu kita pendek dan kita tidak punya kontrol terhadap usia kita. Monggo kita dipikirkan, kenapa kita ini tidak bercepat-cepat ke dalam meraih ridhonya Allah, meraih maghfirahnya Allah, meraih jannahnya Allah. Barangkali karena kita tidak merasakan itu. Kita tidak merasa itu sesuatu yang sangat urgent, penting banget. Yang kedua, kita tidak merasa bahwa waktu kita sangat terbatas. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak merasa bahwa kita ini tidak punya kontrol. Poin nomor satu, kita ingat. Yang kedua, apa maksudnya kita ini disuruh cepat-cepat meraih surga dan maghfirahnya Allah? Itu adalah tujuan hidup kita. Jangan dikira bahwa kita ini semua punya tujuan hidup. Jangan pikirakan mawon lah. Siapa yang pernah mikirin, Pak, saya hidup itu tujuannya untuk ini? Enggak, kebanyakan dari kita itu mengalir saja. Go with the flow, kata anak sekarang. Atau yang kedua adalah kita ini menentukan tujuan hidup karena dimotivasi oleh orang di luar diri kita, bukan karena diri kita sendiri. Kenapa ngambil kedokteran? Keren deh Pak kedokteran ini. Wong-wong mulai jadi kedokteran, kita dimotivasi oleh yang lain dan seterusnya. Kenapa masuk IT? IT paling laris nih Pak.
dan seterusnya, dimotivasi oleh yang lain. Kita tidak pernah sendiri menentukan mau kemana saya ini, dan seterusnya. Melalui surah Al-Imran 133 kita diingatkan tujuan hidup itu cuma nyari dua, nyari maghfirah, nyari jannah. Kita harus mengantarkan anak-anak kita sendiri dan anak-anak kita untuk ke sana. Kenapa kuliah IT? Ya biar dapat pekerjaan. Terus kalau dapat pekerjaan ngapain? Ya banyak duitnya. Kalau banyak duitnya ngapain? Kejar terus dia sampai dia menemukan mau ngapain dia dalam hidup. Kalau sampai saya semoga bisa dengan IT yang saya miliki, saya bisa ikut karena sekarang ini dunia semuanya serba IT, dan saya ingin orang Islam itu juga mampu di sana sehingga saya nanti bisa memberikan kemampuan saya, dan kalau saya nanti juga punya banyak duit saya bisa membantu warga muslim dan seterusnya. Dan dengan semuanya itu semoga Allah memberikan maghfirahnya atas saya. Saya ingin ini saya gunakan sebagai wasilah saya untuk mendapat maghfirah. Saya ingin jadi psikolog karena psikologi itu bagi saya semoga menjadi wasilah saya untuk meraih maghfirah dan jannahnya Allah. Saya menikah, semoga pernikahan saya itu menjadi wasilah saya untuk mendapatkan maghfirah dan jannahnya Allah. Saya bekerja karena semoga pekerjaan saya itu menjadi wasilah. Saya kalau bekerja tidak dapat maghfirah, saya mending tidak bekerja. Saya kalau ke sana tidak dapat maghfirah, mending saya tidak menuju sana, dan seterusnya. Nah, melalui surah Ali Imran 133 sekarang ini kita merasa oke, saya sudah tahu sekarang tujuan hidup. My purpose of life, tujuan hidup saya adalah maghfirah. Yang kedua adalah jannah. Yang lain saya tidak peduli. Semua yang saya gunakan di dunia ini sekarang harus saya arahkan ke sana. Karena itu Quran menyatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah negeri akhirat, kata Allah SWT. Fima atakallah, dengan apapun yang Allah berikan kepadamu di dunia ini. Kita disuruh apa sama Allah? Lihat kalimatnya perintah, wabtaghi, carilah, kata Allah, negeri akhirat itu, maghfirahnya Allah, jannahnya Allah. Pakai apa? Dengan semua yang aku berikan padamu di dunia ini. Hartamu, usiamu, kekayaanmu, kepandaianmu, keluargamu, anak-anakmu, relasimu, gunakan semuanya itu untuk apa? Nyari darul akhirah. Baru oleh Quran dikasih batasan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa ya, kamu tetap hidup di dunia. Ada bagian untuk duniamu. Sekarang orang dibalik. Carilah dengan semua yang Allah berikan kepadamu kenikmatan hidup di dunia. Tapi jangan lupa akhiratmu. Itu orang sekarang. Jadi ayat ini dibalik, ditwisting sama orang modern. Makanya orang sekarang boyo eling ta, eling arroyan kono lho, mosok rek kok dolen terus ngono. Jadi akhirat itu cuman nanti. Padahal Quran tidak menyatakan begitu. Gunain semuanya. Ini berarti kita akan serius hidup di dunia. Kerja juga akan serius, semuanya serius. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita sempit, kita tidak punya banyak, dan sementara tujuan kita itu berat, yaitu mencari maghfirah sama jannahnya Allah SWT. Di mana kita mencarinya? Bagaimana kita mencarinya? Lah, itu yang harus kita sadari. Itu yang harus kita sadari. Oke. Kata Allah SWT, kita ini disuruh mencari maghfirah dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi ini, sangat luas. Ketika Rasulullah mengirim surat kepada Hercules Hirakli di Mesir bahwa mari berimanlah dan seterusnya. Hirakli mengirim surat balasan kepada Rasulullah SAW, dan dia memojokkan Rasulullah dengan pertanyaan, kamu mengajakku menuju Islam, menuju maghfirah dan jannahnya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Raja Hercules pada Rasulullah SAW, apa kata dia? Kalau memang surga itu seluas langit dan bumi, di mana terus neraka? Rasulullah SAW menjawab dengan sangat menarik. Kata Rasulullah, kalau muncul malam, di mana siang? Kata Rasulullah SAW. Ya. Untuk menunjukkan buminya Allah itu luas, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, sebagaimana kamu juga tidak tahu kemana malam pergi.
ketika siang muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke. Uiddat lil muttaqin. Semuanya itu disediakan oleh Allah untuk orang muttaqin. Kenapa kita membahas ini? Karena kalau puasa kita kemarin di Ramadan berhasil, kita menjadi nopo? Muttaqin. Karena puasa itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan gitu. Kalau puasa kita berhasil berarti kita muttaqin. Masalahnya adalah takwa itu di dalam hati. Takwa itu sesuatu yang abstrak. Tidak bisa kelihatan. Baju saya takwa, tapi saya belum tentu orang bertakwa. Saya bisa pakai kopiah haji sekaligus, nama dikasih depannya haji dan seterusnya, tetapi belum tentu kita bertakwa. Tipikor semuanya tiba-tiba pakai takwa, nah gitu. Kalau ketangkep KPK, langsung udah pakai takwa kali kopiahan, masya Allah. Belum. Nah, surah Ali Imran ini memberikan kita konkretnya orang takwa itu kayak apa, yang tidak abstrak. Mari kita nanti meraba diri kita masing-masing. Saya termasuk orang yang dalam hidupnya itu mengejar maghfirah sama jannahnya Allah atau enggak? Saya termasuk orang yang muttaqin atau enggak? Ada dua klaster, saya mudahkan ya, semoga waktu saya cukup. Meskipun mungkin tidak terlampau detail. Ada dua klaster di surah Ali Imran. Klaster pertama, klaster elit. Wabot yang pertama ini. Saya sampai wabot nih, buatan abot. Wabot. Kan ini klaster elit ini. Ini luxurious yang ini. Yang pertama. Yang kedua, ada berapa yang luxurious? Ada 3 lagi. Jadi di dalam kelas yang elit ini ada 3. Jenengan sakit 1 mawon udah masuk kelompoknya. Nomor mana sakit 3-3-nya. 1 kelompok elit. Yang kedua kelompok biasa. Allah. Tapi meskipun sebenarnya elit sama yang biasa layak dikumpulkan apa mboten? Nggih mboten lah. Kita ini kalau di sekolah anak-anak yang nilainya 10 Habibie dulu misalnya punya program beasiswa BPPT, nyari anak yang pinter-pinter se-Indonesia yang rapotnya rata-rata 90 semuanya, di SMA-nya diambil oleh Habibie, disekolahin ke luar negeri ya. Meskipun sekarang alumninya banyak yang tidak balik ke Indonesia, tapi itu anak-anak cerdas-cerdas semuanya itu tahun 90-an lah programnya Habibie dulu. Pinter-pinter anaknya, memang yang pinter-pinter itu. Lah biasanya anak pinter-pinter tidak digandengkan dengan yang biasa, kelas unggulan. Ini enggak, masya Allah. Jadi ibaratnya yang elit ini nilainya 90 sampai 99 saja. Yang ini 60, 55. Tapi menarik oleh Allah digandeng jadi satu. Masya Allah, saking sayangnya Allah sama kita. Jadi mereka ini meskipun klaster pertama istimewa, klaster kedua tidak terlampau istimewa, tapi di ujung Allah menyatakan ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Wong iku kabeh kata Allah. Ulaika, ya mereka semuanya itu. Loh, kita ini kalau baca surat loh, yang benar ya Allah. Yang ini elit loh. Yang ini biasa mau enggak kabeh. Ulaika, mereka semuanya itu. Masya Allah. Makanya nanti kalau tidak masuk yang elit minimal masuk yang sini. Karena yang sini ini hatta pendosa besar masih bisa. Ini jadi kelas 2 klaster ini semuanya muttaqin. Yang pertama, klaster pertama. Ini saya ngabot-abot riyen. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Saya cepatkan. Mereka yang menginfakkan. Yunfikuna. Kira-kira lek masjid niki pun dados kabeh mari terus takmir njaluk malih teng jenengan. Jenengan masih memberi. Lho wis mari ngono lho. Kalau dulu mungkin lah mari gawe opo ae takmir iku. Lah beri kita. Sekarang balik lagi. Tadi apa? Surah ini turun pasca perang napa? Uhud. Wis entek kabeh dhuwit. Wis mari ge nyumbang. Kalah pisan. Ya. Jenengan nyalek nyumbang masjid, nyumbang karpet teng Ar-Royan.
Habis itu kalah, diambil lagi karpetnya. Nah, gitu. Kan banyak kemarin begitu itu. Oh, porek awak nyumbang akeh ya, kalah lah ngoten to. Masya Allah. Saya ketemu orang yang nyumbang ratusan ribu dolar ke Prabowo sama Sandiaga Uno, ya. Terus cerita sama saya, pas ketemu mana ya, tak jaluk ya. Opo, wong saiki melu Jokowi kabeh, aku kecewa. Tak jaluk ya, jadi Masya Allah. Ya. Lah, kemarin kita pikirkan, syaratnya apa sih? Yunfikuna itu present tense, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sekarang dan yang akan datang. Maksudnya orang ini ajak infaknya, bukan hanya karena mau bangun masjid. Meskipun masjid wis ono dia tetap infak. Bukan hanya karena dia bertemu dengan anak yatim, meskipun ketemu rondo dia ya tetap infak. Misalnya, bukan infak ke rondo, ke anak yatimnya, ya, dan seterusnya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa orang ini ajak infaknya. Dia terus menerus, bukan kulo infak alhamdulillah Ustaz di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, mboten Ustaz. Kulo spesial Ramadan kulo ini. Nggak bisa. Belum muttaqin. Suatu abad to niki berarti karena infaknya ajak, continue dia. Ramadan infak, Syawal juga diinfak, Dzulqa'dah dia infak, Rabiul Awal dia infak, Muharram dia juga infak. Dia reguler. Satu. Belum cukup syaratnya nih, fisarra wa dharra. Nah, ini kita bermek. Dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan dia susah. Monggo dipikirakan. Jenengan infak krono susah nopo krono mudah? Kulo mudah Ustaz, kulo tanglet. Ada ndak orang yang infak saat dia susah? Ada di Indonesia. Siapa? Salah satunya bisnismen. Gagal total, pemasaran ndak jalan, wes utang wake numpuk. Datanglah ke orang, sampeyan niku resep 1, infak ae. Engko lek infak, lancar usaha. Meskipun dalam keadaan susah, dia infak. Ada contohnya, tapi apakah itu contohnya muttaqin? Boten. Maksudnya gini, bayangin jenengan ya, mantun perang, mungkin tangan kita putus, mungkin bapak kita wafat, syahid di jalan Allah, dan kita sangat butuh semuanya. Masyarakat itu sangat butuh karena sedang pada perang. Masih diminta terus turunan itu, ayo re, infak re. Kita ini kalau lagi butuh-butuhnya di rumah, berani kita beri infak. Nggih mboten ngawak lagi sumpek deh. Mestine saya yang menerima. Kok saya malah disuruh memberi? Lah, apa maksudnya ngeten? Sarra sama dharra, keadaan lapang sama keadaan susah berada di dalam diri kita atau berada di luar diri kita? Di luar diri. Gitu. Keadaan ekonomi apapun, maksudnya ngeten. Orang itu kalau beramal, motifnya ada 2. Ada motif eksternal di luar dirinya, ada motif karena dalam dirinya. Orang itu baru disebut muttaqin kalau dia beramal tidak dimotivasi faktor eksternal. Lah kita kan bingung, iki wong ya apa ta? Duwe-duwe ndak duwe-duwe yo infak aja. Orang ini bagaimana ya? Lagi susah gitu tetap infak Ustaz. Meskipun lagi tidak susah ya tetap infak. Apa ya yang membuat dia bisa begitu itu? Lah ngoten kita. Apa yang membuat dia tergerak untuk infak? Takwa yang tadi tersembunyi ini. Makanya contoh pertama adalah orang infak. Kula mlene tanglet jenengan, gambarkan orang muttaqin. Kira-kira jenengan gambaraken nopo? Gambaraken wong sing qiyamul lailnya Ustaz dari Isya sampai subuh. Lah gitu. Orang yang baca Qur'annya hatam sekali, 1 hari sekali. Orang yang zikirnya, gambaran kita begitu. Tidak surah Ali Imran. Allah itu lebih mentingin relasi kita kepada manusia, bukan relasi kita dengan Allah bahkan. Contoh pertama orang muttaqin itu wong sing infak. Mboten wong sing
orang sing alim, apal Quran, apal hadis, pinter ceramah. Misal, dudu niku wong sing infak. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Nah, ini penting untuk kita pikirkan itu. Kenapa maksudnya sih? Tiang niku lek parak teng Gusti Allah. Orang itu kalau bener ibadahnya kepada Allah, mesti dia baik kepada orang lain. Infaknya kepada orang lain. Empati sosialnya mesti baik. Karena itu nomor 1 infak. Saged kita harus belajar pelan-pelan mulai belajar infak karena faktor di sini. Saya infak bukan karena siapapun. Hatta yang ketiga, orang di perang Uhud itu saat infak tidak dapat apa-apa. Ghanimah tidak dapat, balasan tidak dapat apa-apa dia. Tapi terus infak. Apa maksudnya? Orang ini kalau infak tidak peduli dengan hasil returnnya. Kata orang sekarang, ya napa mocoe wong anu sakniki retur kata orang sekarang, retur anak. Saya bingung, retur apa sih? Saya tidak bisa retur apa? Return, oke. Return dalam bahasa Inggris toh. Wong anak-anak sekarang mau ini retur, ibu-ibu lah biasanya. Tidak bisa diretur barangnya, gitu. Tidak bisa di return, ya, tidak bisa dikembalikan lagi. Maksudnya kalau tidak ada kembalian, biasanya orang tidak mau infak. Kula pun infak Ustaz, tapi kok dagangan kula kok ngeten mawon nggih. Kula pun infak Ustaz, tapi kok penyakit kula kok mboten disembuhkan ya sama Allah. Udahlah, berikanlah Avanzamu itu ke Masjid Ar-Royan. Insya Allah minggu depan diganti Innova sama Allah. Nah gitu. Kita ini hanya mau infak jika nopo berorientasi kepada balie teng donya niki. Wong muttaqin mboten ngoten. Dia tidak peduli dengan balasan di dunia ini. Mau dapat balasan atau tidak dapat balasan. Kenapa? Satu-satunya alasan saya infak adalah karena saya mengejar maghfirahnya Allah. Karena saya mengejar jannahnya Allah. Ngoten. Kenapa tadi saya ngawali dari jannah sama maghfirah? Karena itu bukti konkretnya orang yang satu-satunya alasan dia, yang menggerakkan dia untuk infaknya rajin, untuk dia tidak peduli dengan keadaannya, untuk tetap dia mau bantu orang lain. Kenapa? Karena ya Allah, dengan itu saya berharap ya Allah dapat maghfirahmu. Saya tidak kepingin ganti Innova, saya tidak kepingin ganti ini, saya tidak kepingin dagangan saya bersih. Itu semuanya urusan dunia, bukan itu yang saya kejar ya Allah. Yang saya kejar adalah maghfirah dan jannahnya Allah. Lain jenengan sangat ngoten masuk klaster pertama. Abot Ustaz, saya sodako karena urusan dunia boleh ndak? Boleh, tapi mboten mutakin. Karena mutakin itu dia ndak begitu. Quran menyatakan di surat Al-Insan, ya, mereka memberikan harta yang dia cintai, tapi mereka ndak apa? Ndak mengharapkan apa? La yarjuna, dia mengharapkan jazaan wala syukura. Hatta bahkan dia ndak mengharapkan balasan. Ngeten ya jenengan pikiraken. Kalau jenengan ngasih kepada saya sesuatu, apa jenengan ngiro saya tidak akan membalas dengan balasan yang lebih baik? Atau jangan yang lebih, saya tidak memberi balasan. Ngeten wis. Jenengan waktu riyo kupat, tetangga kanan kiri ngasih lontong sama kupatan, gitu. Napa jenengan mboten bales? Oh alhamdulillah matur nuwun, enak lontong sampean. Aduh lepete enak-enak. Matur nuwun terus meneng tok. Tonggo mriko rasane kapan nek kok ndak ono ngeternya dene nek ndak ater-ater. Kita ini punya tradisi take and give. Kalau orang memberi kita memberi balik. Nggih napa mboten? Jenengan lek megengan damel apem, mantun dikaten tonggo mangke lak maringaken. Lek ndak sak gang gunem kabeh. Wah, wis maringi dekne tok sing durung iku. Ngoten. Lah gitu. Enggak mungkin kita ini ngoten. Hatta akhirnya orang itu meskipun berbeda karena sesuai tingkat ekonomi. Lah ndek ono lontonge iku ya Allah, ono urange Ustaz. Si ono kikile ya krono dak duwe tempe tahu tok misale, tapi tetep hatta yang ndak punya berusaha. Sing sebelah kono cap gome Ustaz, ndoke wukul, sing ini ndoke separuh, tapi tetep memberikan balasan. Nunggu dipikiraken. Mosok jenengan gak ada pikiran sing elek teng Gusti Allah.
Kalau kita ini infak sama Allah, musuh Allah tidak membalas. Coba bayangkan. Kenapa kita ini ragu? Harus sampai kudu dimotivasi. Kamu kalau infak mesti dilipat gandakan. Wes mesti nih go. Tidak usah diminta, pasti dikasih sama Allah. Buruknya kita jenengan ngasih kepada saya, terus jenengan mikir, aku lagi Pak Yahya itu, gak kira aku kok diwales itu. Mungkin saya wis dilupakan. Insya Allah jenengan temalang, kulo rawat. Saya itu nih, jenengan maringi kulo sarung ibaratnya. Terus insya Allah pertama saya akan ngucapin matur sembah nuwun Pak. Yang kedua saya ingat dalam doa-doa saya, ya Allah saudara saya ya Allah maafkan dia ya Allah, dan seterusnya. Insya Allah teng Malang kulo tuh masakan rawon langit loh. Tidak mungkin lah saya tidak berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saya. Mosok teng Gusti Allah nih kulo mboten gak ada pikiran kula pun sedekah ya Allah. Dapuranmu iku ibaratnya lah ngoten to. Ibaratnya pangeran lah ngoten. Kamu kira saya ini Allah itu maha baik. Sajanya kita ini tidak butuh Ustaz Yusuf Mansur, lah gitu. Uang sedekah ngenteni Ustaz Yusuf Mansur sampai dia Avanza ini jenengan diberikan diganti Innova. Baru pikirannya Innova rek. Kelem nek ngetokaken. Allah Karim. Betapa kita ini mboten yakini teng Gusti Allah. Ngoten maksudnya. Karena itu orang muttaqin infaknya wis mboten mikir urusan dunia. Karena itu pasti diberikan oleh Allah dan tidak ada di pikirannya. Di pikirannya cuma nopo? Maghfirah jannahnya Allah. Dan tebak, semakin jenengan ikhlas, semakin jenengan waktu infak itu hanya mencari maghfirah sama jannah, donyone luber-luber. Semakin jenengan cuma mikir ganti mobil tujuan saya, ya untuk mobil toh. Tengah akhirat, loh tak pikir biyen kula angsal niku ya Allah. Lah kon nek njaluk ganti mobil toh infak biyen. Kecewanya kita. Jenengan pikiraken. Infak kali munafik niku satu akar kata. Infak, nifak. Nifak niku sifatnya orang munafik. Kenapa kok satu kata? Munafik itu disebut munafik karena dia awalnya dari tikus. Tikus itu punya banyak lubang. Kalau di sawah ya. Lah di got susah teng mriki. Kita kalau di sawah lubangnya banyak. Dia masuk satu lubang, keluarnya di lubang yang lain. Lah gitu. Makanya tikus itu susah karena masuk dia dibuntu kene metu teng mriko dia. Orang munafik disebut munafik kenapa? Karena dia punya dua lubang. Dia punya dua wajah. Isu dele, sore tempe dia. Ya. Goreng bisa. Jadi maksudnya itu orangnya punya dua wajah. Maksudnya kita ini juga infak begitu. Masuk di lubang yang satu, keluarnya teng pundi? Apa di lubang yang sama? Kita mengeluarkan di dunia. Hasilnya mau kita dapat di mana? Di akhirat. Kecewa jenengan. Opo jenengan sholat sujud subuh ini kepingin balasannya di dunia? Enggak Ustaz. Saya kepingin di surga kelak ya Allah. Ini investasi saya. Semua orang ngerti kalau investasi bukan sekarang, nanti. Jenengan deposito maunya sekarang, enggak nanti. Terus bangin maru dikasih duitnya saya nitip ya depositonya saya ini. Ya ini saya kembali ini hadiahnya langsung. Enggak mau kita. Nanti saja. Waktu saya sudah sepuh, tidak bekerja, lah itu yang saya butuhkan. Orang sekarang ngoten. Kenapa kita investasi? Karena kepingin nanti kepinginnya. Sama, semua amal yang kita lakukan itu untuk Allah SWT, maunya gitu. Lah, sampean nek masuk yang pertama, klaster paling elit. Nomor 1. Ada 3 tadi, klaster pertama. Klaster kedua, kadhiminal ghaid. Kadhama makna dasarnya menelan. Ghaid maknanya 2. 1. Sangat panas. Gambarannya di dalam Al-Qur'an wonten di surah Al-Mulk. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid. Takadu tamayyaz, neraka itu hampir-hampir dia merobek-robek dirinya. Mulat-mulat dia. Kenapa? Minal ghaid. Karena saking panasnya itu. Kenapa dia panas? Karena idza ulqu fiha, kalau dicemplungaken di dalamnya siapa? Orang-orang ahli neraka itu, maka dia menggeliat.
Kenapa? Karena manusia bahan bakarnya neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. The fuel, manusia itu fuel, ya, bahan bakarnya api neraka. Jenengan bikin api unggun, jenengan kak siram bensin, apa yang terjadi? Ngoten toh. Dia langsung memecah-mecah apinya itu. Itu yang disebut dengan takadu tamayyazu minal ghaid, gambarannya. Kenapa? Karena bahan bakar ini ada api unggun, apinya segini. Apinya segini ya, api unggun ini. Begitu jenengan masukkan bensin, seberapa apinya kemudian? Dia memecah-mecah apinya. Itu namanya ghaid. Sekarang itu yang dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan kadhiminal ghaidh. Kita semuanya ini diberikan oleh Allah ada sabar, ada amarah. Tidak ada manusia yang tidak punya amarah. Dan amarah itu sesuatu yang baik pada porsinya. Jenengan yang boten sakit marah, boten sakit perang. Nabi Muhammad, ayo perang Badar. Monggo, nggih boten sakit. Jenengan badhe nyuduk nggih monggo pinara, mboten saged lah. Enggak bisa, kita harus marah. Ada marah itu yang membuat kita dan seterusnya. Oke. Jadi maksudnya begini, kita ini punya marah dalam hati. Ada rasa amarah dalam jiwa kita itu. Lah, misalnya seginilah api unggun di dalam diri kita itu. Ada pemantik dari luar. Istri kita, suami kita, anak kita, mertua kita, tetangga kita, relasi kerja kita yang membuat kita marah seperti bensin dia. Nah, gitu. Kita ini kalau berinteraksi, nah, begitu dia memantik amarah kita, ngoten, karena marah kemudian kita itu. Nah, saat leber gitu itu, begitu kita tahan kemudian, apinya tidak naik ke atas, tetap namanya kadhiminal ghaidh. Misalnya jenengan anak buah dipanggil sama bos, api masih segini, bosnya bilang kamu itu kerjaan ndak beres, goblok kamu ini gini, marah bisa kita. Lah kita tahan kemudian, ndak sampai dia menggeliat keluar, namanya kadhiminal ghaidh. Ya, suami sama istri, bahaya banget contohnya. Bukankah kita ini tiap hari marah sama istri membuat marah, suami membuat marah, mertua membuat marah, anak membuat marah, dan seterusnya. Ya, lah saat itu kita kemudian menahan diri, namanya kadhiminal ghaidh. Ustadz, kalau saya infak kayaknya mboten sakit loh Ustadz. Saya cuma sesekali infak dan terus terang kalau saya infak masih banyak muatan dunianya daripada akhiratnya Ustaz. Nggih saya iling infak tapi kayaknya sih yang memotivasi saya saat infak itu lebih banyak dunianya. Kayaknya saya kalau klaster pertama belum deh. Klaster kedua. Siapa yang tidak pernah marah? Semua kita ini dilingkupi dengan orang-orang yang membuat kita marah. Lah gitu. Entah pasangan kita, entah mertua kita, entah orang tua kita, tetangga kita, dan seterusnya. Kita tahan itu, biar tidak ngeten mau apinya. Yang kedua maknanya, al-ghaidh itu gambarannya, kata Ibnu Ashur, kadhamal kirbah idza mala'aha wa amsaka famaha. Kalau kita punya tipot, ceret, terus kita isi dengan air. Terus kalau dia penuh, ya ini kalau kita biarkan penuh, ngapain dia? Airnya keluar dari ujung lehernya itu. Nah gitu. Kalau kita lihat, lah metu terus. Terus kita tahan ini mulutnya ceretnya itu, biar dia tidak keluar. Nah namanya kadhamal ghaidh. Apa maksudnya? Kita ini kalau marah dari sini. Kenapa sih kok digambarkan seperti api tadi? Karena orang marah itu tidak bisa diam. Ada yang bergejolak dalam hatinya seperti api tadi. Makanya wong marah itu dicekli sampai wong akeh. Sapi kalau marah waktu Idul Adha habis ini pinter sing cekli. Nang gitu. Karena orang itu kalau marah begitu, makanya dipegangin dia.
Lah maksudnya Rasulullah SAW, maksudnya Al-Quran ini al-kadhimin al-ghaid, ini merangkak dari sini amarah kita ini naik sampai di ujung leher sini. Persis tipot tadi, ceret tadi. Kalau sudah di sini tinggal nopo, muntah dia, keluar kata-kata, sumpah serapah. Kalau ke tangan ngaplok, piring hancur dan seterusnya. Lah saat itu kemudian kita tahan, dibalik lagi jenengan muttaqin. Tapi belum selesai. Kadhimin ismul fa'il. Ismul fa'il itu menunjukkan sekarang. Kalau saya ngomong I eat sama I am eating, niku beda. I am eating ya sekarang ini saya makan. Lah kalimat kadhimin itu ismul fa'il untuk menunjukkan apa? Memang sekarang, dan itu jadi karakternya dia. Bahkan lebih kuat kalimatnya daripada infak. Kalau infak masih damel kata kerja, yunfikuna. Kalau ini damel kata benda, kadhimina. Kata benda itu melekat seperti Rhoma Irama penyanyi. Sampai sekarang penyanyi. Mulai kula lahir teng donya nih, Rhoma Irama pun nyanyi. Sampai saniki saya nyanyi. Nopo? Karena dia kata benda, singer, penyanyi dia. Jenengan menyanyi, bukan jenengan menyanyi. Nopo jenengan tiap hari menyanyi? Mboten Ustaz, kadang-kadang. Lah lek adus, nah ini gue lah kadang Ustaz. Tapi tidak tiap hari. Rhoma Irama tiap hari nyanyi Rhoma Irama. Namanya penyanyi. Nah, renungkan, kadhimin itu ismul fa'il, kata benda. Maka sekarang jadikan relasi kita ini dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan para jamaah, yang kalau ada omongan yang nyelekit membuat kita naik, ingat, saya mau mengejar maghfirah, saya mau mengejar jannah. Kita ini diapa-apain, kalau ada orang yang memantik kita marah, kalau jenengan ningali orang yang melakukan kesalahan pada kita tidak mungkin bisa memaafkan. Tidak bisa, marah meledak kita. Awak ndak nyolong duit masjid, kurang ngajar, dadi takmir wis mentek duit malah. Aku dikira iki apa royan ndak mari-mari ku. Iki koyoke paling digawe duit iki yang ketua takmir. Mangkel awak. Ada orang waktu ngomong gitu, misalnya jenengan ada di belakang tembok ini, ketua takmir. Di luar itu, lah iya katanya targetnya itu tanggalan ini sudah segini, kok ndak aneh ya. Saya curiganya itu kayaknya dia ganti mobil ketua takmirnya itu. Jangan-jangan pakai, dengar itu nopo mboten umap, tapi kita tahan. Allah. Karena kapan kita bisa nahan? Terus kita sadar, ya Allah, ini saya terima kasih ya Allah, Engkau kasih saya peluang untuk bisa jadi muttaqin. Jenengan pikirkan, jenengan akan dianggap sebagai muttaqin oleh Allah. Memangnya dari mana? Dari qiyamul lail. Qiyamul lail meskipun di Ramadan campur ngantuk, nang gitu. Bener, imamnya enak wes. Cek suwe ini rek sampai aduh. Jangan tinggal lihat hatta di haram. Aduh, orang sholat meskipun qiyamul lail sampai mau jatuh dia karena ngantuk. Apa qiyamul lail yang model begitu itu yang membuat kita muttaqin? Enggak. Qiyamul lail kita jauh dari khusyuk. Bacaan Quran kita beletot-beletot masih banyak salahnya. Zikir kita kosong. Memang dari situ kita dapat muttaqin. Saya tahu ya Allah, kalau dari ibadah saya kayaknya saya tidak bisa jadi muttaqin. Infak ya saya masih pelit ya Allah. Saya masih banyak mungkin dari menahan amarah. Lah gitu. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku istri sing rodok cerewet. Karena dengan itu saya terus latihan untuk menahan amarah. Ojo-ojo jenengan dadi muttaqin krana duwe bojo cerewet. Lah gitu. Atau sebaliknya. Suami saya itu marah tok Ustaz. Lah salah satunya adalah ben jenengan dadi ahli surga. Nggih. Dan percaya sama saya, kalau pasangan itu kan gitu tuh. Suami marah-marah terus. Kalau istri kemudian memilih kadhiminal ghaid, nantilah suami ikut serta. Bojoku saiki kok ndak ngamuk ya. Aku ngamuk dekne meneng ae saiki. Anu ngene. Aduh, ngerasa kok salah, berubah dia.
Kita tidak tahu, mungkin kita dapat bos yang kejam, mungkin dapat dan seterusnya. Jadikan semuanya tadi sari'u. Tadi sari'u kan abstrak toh. Sekarang clear. Oke. Berarti kalau beda, orang itu kalau dimantik amarahnya, terus jenengan iling sama orangnya, sampai kapanpun kita tetap marah. Aku seketok dapuran itu mangkel lah gue. Ya, kata-kata orang Jember sana bangkel, untuk mangkel kalau orang bangkel lah gue saat ngono. Dari orang Jember ngono. Bangkel lah gue. Saking temene dadi dudu M, dadi B, bangkel. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Apalagi saya Ustadz, nggak bisa masih ya Ustadz. Ingat saat dia itu menselingkuhi saya Ustadz. Gak bisa saya, lihat wajahnya saya marah saya. Kenapa? Karena orientasinya ke orangnya. Coba sekarang digeser. Ini peluang saya meraih maghfirah sama jannah. Biarin dia nyakitin saya. Karena saya mungkin mau dimasukkan oleh Allah kepada muttaqin. Yang lain saya tidak bisa. Mungkin cara ini saya kejar maghfirahmu ya Allah. Saya kejar jannahmu ya Allah dengan cara saya tahan amarah saya. Jadi dengan sakit ngoten klaster luxury. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Memaafkan orang lain. Afina itu menarik kalimatnya. Kata orang Arab, afatir rih ad-dara. Kalau di gurun pasir itu ada rumah-rumah kecil gitu. Terus kemudian makasih Dek. Kemudian ada angin berhembus kencang menerbangkan debu-debu gurun pasir ya, terus sampai rumahnya tenggelam, tidak kelihatan apa-apa. Yang dibian yo, ono umah deh gini karena semua rata dengan pasir. Orang Arab menyatakan angin memaafkan rumah. Saya kasih contoh lagi dalam bahasa Arab klasik. Kalau ada unta berjalan di gurun pasir, ada bekasnya, nah gitu, bekas kakinya unta. Terus turun angin, menyapu semua rata kemudian. Hilang bekas kaki unta itu. Orang Arab dulu menyatakan angin memaafkan kaki unta. Nopo maksudnya? Memaafkan itu lebih tinggi dari maghfirah. Kalau maghfirah dinapakan, ditutupi kain, diperban. Tapi masih ada lukanya, ada. Afina 'anin nas niku mboten ghafiri, tapi ghafir, tapi af. Ya, al-afu. Jadi dengan waktu Ramadan, innaka afuwun karim. Afu itu menghapuskan. Wis gak ono bekas nek ati. Jenengan dielingno enggak, wis aku gak eling. Aku njaluk sepura aduh ndak wis gak ono di atiku. Namanya afina 'anin nas. Sedangkan sakit ngoten muttaqin. Saya sudah memaafkan mantan saya Ustaz. Tapi saya masih ingat semua, sakit kalau ingat Ustaz. Belum afina 'anin nas. Ada orang sepurane Pak yo ngono njaluk sepura, men akeh dosane yang aku. Ojo ulangi mana yo. Boten afina 'anin nas. Berat. Lagi-lagi kapan dia menjadi mudah? Lek jenengan geser perspektif. Saya mencari maghfirah, saya mencari jannah. Saya maafin dia. Kita ini egois. Wong sama istri aja kita ndak mau mengalah. Nah, ya aku iki lanang sing golek duit. Bojo iki yo nurut ambe anak. Dekne ndak moronya aku njaluk sepuro ndak tak sepuronya. Ngono. Awake iki dulur tuwa. Wah, wong Jawa iku dulur tuwa iku kudu ditekani. Nah, adikku lek pokok ndak nyang aku, ndak katene aku nyepuro. Kenapa? Karena kita berpegangan mencari ridhonya wong Jawa. Nah gitu aslinya. Sampean kenapa melakukan itu? Ya biar dianggap oleh orang Jawa ridho. Nah kita ini mencari ridhonya Allah atau ridhonya ridhonya Allah? Coba sekarang digeser. Ya Allah, jarang-jarang saya mendapat kesempatan untuk menjadi muttaqin. Jarang-jarang saya bisa mendapat maghfirah sama jannahnya. Terima kasih ya Allah. Saya maafkan dia. Wah, hilang maafnya. Jenengan langsung naik jadi muttaqin. Masya Allah. Dan tiga-tiganya ini berurusan dengan manusia. Baru yang keempat urusannya karo Gusti Allah. Coba kalian dipikirkan nih. Kita ini bayangin
Mesti ini tak uang yang dekat sama Allah toh, yang paling top. Enggak, tiga-tiganya ini urusannya dengan manusia. Memaafkan orang. Makanya ya Rasulullah SAW menyatakan tidak akan masuk surga siapa pemutus tali silaturahim, nggak akan. Ya, bukanlah kata Rasulullah SAW menyatakan kita ini tidak disebut silaturahim karena kunjungan balasan. Ya, krono sing dulur teko terus kene ke sana sebagai balasan. Bukan begitu silaturahim itu. Silaturahim itu kalau ada keretakan kita yang datang dahulu, kita menyambungnya. Maafin kesalahan. Kita ini kalau selamanya mikirin makhluk, ndak akan kotor hati kita itu. Kenaan Ustaz, sing ngomong ngoten lho sinten? Setan. Kenaan dene tak sepuro. Sorry aku loro hatiku Ustaz. Mikir gitu terus. Padahal semakin kita tidak bisa membuangnya, kita juga semakin sakit. Gitu. Lah gesernya itu kalau dalam agama, geserlah kepada Allah. Ya Allah, ini peluang saya dapat maghfirahmu. Saya maafin dia, saya tidak melihat dia ya Allah, karena saya melihatmu. Makanya diawali dengan sari'u ila maghfirati rabbikum. Kenapa? Karena sekarang konkretnya, kalau berelasi dengan orang lain, kamu maafin dia. Kalau kamu sedang marah, tahan dia. Kamu akan rajin berinfak. Kenapa? Karena satu-satunya alasannya adalah maghfirah dan jannahnya Allah. Pulau mboten terlampau panjangnya, waktunya ndak lama. Terakhir, ini klaster yang excellent. Sekarang klaster yang biasa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang yang apabila dia melakukan dosa besar atau dia menzolimi dirinya, dosa kecil, zina, mateni tiang, nyakitin hati orang tua, ini kula wis dosa gede loh. Jenengan nanti mikir, wong mateni orang membunuh, si pembunuh orang lain itu bisa jadi muttaqin. Mboten sakit kata Ustaz, dosane gede. Mantan pezina dia bisa jadi muttaqin? Tidak mungkin Ustaz. Bisa. Nah itu yang menariknya Quran. Makanya saya sebut tadi, Imam Qurtubi menyatakan sebenarnya dua kelompok ini tidak nyambung. Karena yang bawah ini keterlaluan, yang ini elit ini. Wong sing atine alus, iso nahan amarah, memaafkan orang lain, infake terus, atus malaikat ini kelompok pertama nih, ibaratnya. Yang kedua ini, masya Allah, backgroundnya seperti yang dulu saya ceritakan. Ayat ini turun untuk sahabat yang bukan Umar, Utsman, bukan sahabat biasa. Perempuan penjual kurma datang ke dia, ke Nabhan at-Tammar. Ini saya punya kurma, kata dia, dilihat kurmanya. Kurmanya kurang baik. Kamu punya yang lebih baik enggak? Ada di rumah, datang aja ke rumah. Ya, datang ke rumahnya, ditontok kok ayu wong iki, dicedheki diambung. Mantun diambung, ngamuk sing wedok, kamu itu celaka kamu. Terus dia eling, ya Allah, lari ke Rasulullah, turun ayat ini. Riwayat kedua, sak duluran nih. Persaudarakan, kakak adik lah, disaudarakan sama Rasulullah. Kakaknya pergi jihad sama Rasulullah. Adiknya suruh nunggu, tolong gelok-gelokno keluargaku, bojoku, mbek anakku. Siap cak, sampean budal wes. Dia ke pasar beli daging, mampir ke rumah adiknya tadi. Adiknya pas adus, menjuntai rambutnya, kesengsem deh nih, nerobos mawon tanpa izin masuk ke rumahnya, mungkin wis dandan. Lah kaget sing istri itu, ditutup mukanya gini. Dia mau berusaha menciumnya. Habis itu habis diginiin terus didorong dia, terus celaka kamu. Kenapa kamu lakukan gini-gini? Terus dia pulang, keluar dari rumahnya, apa yang saya lakukan? Dia ngambil pasir, kepalanya dilumurin pasir sambil ngomong, celaka kamu. Kenapa kamu melakukan sebodoh itu? Namanya manusia, kadang sahwatnya dan seterusnya. Akhirnya dia lari ke atas bukit, nangis terus. Tobat teng Gusti Allah. Saudaranya yang jihad itu datang, terus ditanyain mana? Bojone ngomong, Mas, aku wis ojo sampai sampean duwe kanca model koyo napa-napa. Dekne iku mau berusaha mencium saya. Wah, dan seterusnya didatangin sama dia nangis terus. Dzunubi, dosaku, kata temannya. Dek, wis ngene ae.
kon yang Rasulullah. Terserah ya apa nanti Rasulullah SAW. Turun ayat ini. Ya. Lah, ini kasusnya tentang sahabat yang mencium. Masuknya dosa napa niku mencium? Dosa cilik, dosa gede. Oh, berarti mboten napa-napa sakniki. Tetep mboten puasal nggih. Tapi kalau kategori dosa niku dosa cilik mencium niku. Ya. Dan apalagi mboten kenging lagi dan seterusnya. Yang menarik, monggo dipikiraken nggih. Yang pertama, syaratnya bedanya orang muttaqin melakukan dosa dengan mboten muttaqin melakukan dosa. Kalau orang muttaqin, kalaulah dia melakukan dosa, kalimatnya fa'alu. Perhatikan kalimatnya ini ya. Fa'alu, boten amilu. Melakukan itu dalam bahasa Arab wonten fi'il, wonten amal. Kotak amal, kok boten kotak fi'il. Ya, amal solihah, boten fi'il solihah. Kenapa? Karena kalau amal itu perbuatan yang diniati, yang disadari. Aku Sabtu mengko awakmu tak menengu mangan, ya engko tak apeli lah. Terus mari ngono kene anu lah, ya. Short time ae. Dan seterusnya. Wis direncanakan, namanya amal. Oke. Sampeyan nyandi anu badhe teng Thailand. Ono apa? Teng mriko niku Lady Boy-nya itu menarik, Ustaz. Pingin gak ada pengalaman baru, dia amal. Jenengan sholat subuh amal. Kenapa? Niat. Normalnya sing NU jelas sekali niatnya nawaitu. Wonten nawaitunya. Usolli. Ya, ada usollinya. Makanya wong-wong Muhammadiyah tanya kepada orang yang NU, mana dalilnya baca usolli itu? Ada, kata orang NU. Ini podo level bawah ya. Ada dalilnya, kata yang NU ini. Nah, betul ini. Kata Rasulullah itu, sallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli. Ini guyonan ya. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihatku. Tapi dimaknai bahasa Jawa, kama ra'aitumuni usolli. Ini guyonan ya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah jadi kalau fi'il niku amal sing boten diniati. Meskipun fi'il bisa diniati ya, tapi umumnya fi'il itu amal sembrono lah, ngawur, bukan diniat dari awal. Jadi maksudnya orang soleh niku kalaulah dia melakukan perbuatan dosa mboten niat sejak awal, ngoten maksudnya. Sehingga mau teng masjid terus wonten rondo tiba, tak ditulungi, ngoten, Mas bisa minta nomor HP-nya. Ada apa? Boten, saya mau ada kepentingan mungkin nanti anu. Oh ya dikasihkan. Ngoten-ngoten mulai. Niku namine kesleo. Zalla. Ya. Boten niat. Ya, dan seterusnya. Atau apalah jenengan teng lift berduaan gini terus dia kecekluk sampai nampah nih. Tapi pun lami-lami lah gitu. dan seterusnya. Kalaulah dia melakukan perbuatan, hatta perbuatan itu perbuatan besar, dilalah kersane Gusti Allah, ndak tahu lagi mana, sampai bunuh orang, sampai dia mungkin berzina dan seterusnya. Apa masih ada peluang? Ada, asalkan melakukan 3. Kata Al-Quranul Karim, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya. Nomor 1 kata para ulama. Yang pertama, fahisyah maknanya zina. Menzalimi diri maknanya selain berzina, mencium, berpelukan, yang selainnya. Ya, kalau zina dosa besar. Mana yang kedua? Yang ini dianggap dosa-dosa besar, yang ini dianggap dosa-dosa kecil. Ya, yang zalim. Jadi semua dosa besar. Ada yang menafsiri juga fahisyah dosa makan harta riba, berkaitan dengan semua yang ribawi. Yang sini semua dosa-dosa kecil. Semua kalau melakukan itu syaratnya 3. Dzakarullah. Saya sempatkan, dzakarullah itu namanya jawab syarat.
Jadi begini, kalau saya ngomong jika saya punya uang, maka saya akan undang jenengan makan juga. Jika saya punya uang, maka saya akan beli mobil. Wonten kalimat maka nomor 1. Atau gini, jika saya punya uang, kemudian saya beli mobil. Wonten kemudian. Dalam bahasa Arab, kadang-kadang kalau ada kalimat bersyarat itu ditambahi fa artinya maka, ditambahi thumma artinya kemudian. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fadzakarullah thumma dzakarullah. Ngoten. Tapi fa-nya sama thummanya dibuang sama Allah. Enggak ada kata sambungnya. Maksudnya apa? Immediately, langsung seketika itu juga dia ingat Allah. Mantun berbuat maksiat nyantai deh mulai yang umah guyang-guyu mesem-mesem monopo terus mlebu masjid dielingno dosa mlebu neraka terus ya Allah tobat aku mboten ngoten. Zakarullah itu begitu dia berbuat maksiat dia ingat seperti kisahnya sahabat tadi. Mari mencium dielingnya, woi hak celaka kamu, tidakkah engkau ingat Allah? Ya Allah, kok aku sampai ngene iki opo rek? Langsung ingat Allah. Namanya zakarullah. Yang pertama maknanya zikir lesan, mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan atau zakarullah itu mengingat Allah, dia menyesal taubat kepada Allah SWT. Poin nomor 1, saya cepatkan. Fastaghfaru lidzunubihim. Dia berusaha untuk meminta maghfirahnya Allah. Karena itu dia masuk kelompok ini. Karena kemudian dia tahu satu-satunya yang bisa memaafkan saya untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, dan dia berusaha untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Istighfar di dalamnya harus ada 3. Saya cepatkan. 1, menginginkan. Yang 2, membutuhkan. Yang 3, melakukan. Semua yang ada tambahan sin sama ta, litolab, istighfar, istisqa, istighosah, itu semuanya di dalamnya mengandung makna 3. Istighfar menginginkan maghfirah, istighfar membutuhkan maghfirah, istighfar melakukan kegiatan yang mendatangkan maghfirah. Jenengan kalau melakukan 3 hal itu, jenengan sungguh-sungguh beristighfar. Jadi istighfar itu boten astagfirullahaladzim, boten ngoten tok. 1, hatinya harus benar-benar menginginkan. Saya kepingin diampuni oleh Allah, karena itu dia menyesal. Karena itu sekarang dia berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Nomor 1, dan dia butuh untuk diampuni. Yang 3, dia berusaha melakukan amalan yang membuat dia diampuni oleh Allah. Namanya istighfar. Orang ini setelah mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kalau rumusnya di dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyatakan 1, nadam, nyesel. 2, ikhlas, keluar dari dosa yang dia lakukan. Yang terakhir, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan kembali. Oke, yang terakhir, dzakarullah fastaghfir lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Enggak lagi, enggak israr. Kata Rasulullah, la kabirah ma'al istighfar wala saghirah ma'al israr. Kata Rasulullah, enggak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, enggak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Ngambung tapi ben Sabtu ngambung ya dosa gede. Ya, dan seterusnya. Jadi tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Makanya ciri berikutnya itu tidak israr, tidak terus-menerus. Stop. Tidak israr lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Padahal dia tahu, aku roh iki salah, kok dilakoni ae mboten mutakin. Dia tidak melakukan lagi kemudian. Wah, monggo, mungkin klaster pertama kita merasa berat, tapi insya Allah bisa kita masuk klaster pertama. Bagi yang punya kelebihan harta, kejar nomor 1, atau tahan amarah, atau maafin orang lain, atau kalau enggak, kita ini semua pendosa. Pilihlah cara yang kedua, yang klaster kedua ini menjadi siapa? At-taibun, orang-orang yang bertaubat. Kalau saya sederhanakan, kelompok klaster pertama itu kelompok al-muhsinun.
Karena itu di ujung ayatnya Allah menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinun maknanya nabot karena dia gelar paling atas. Muslim, mukmin, muhsin. Karena itu berat. Dia tidak hanya dapat maghfirah sama jannah, kelebihannya itu. Ya, meskipun semuanya ini dianggap mutakin, tapi spesial. Kalau jenengan klaster pertama ditambahin oleh Allah, dapat mahabbah. Jadi kalau masuk klaster pertama dapatnya 3. Maghfirah, jannah, mahabbah. Kalau masuk klaster kedua dapatnya memang mutakin, tapi cuma dapat 2, maghfirah sama jannah. Kapan itu? Kalau kita melakukan 3 hal. 1, zikir, 2, istighfar, 3, boten israr, boten mengulangi lagi. Stop. Lah baru dipungkasi dengan kalimat mereka itulah orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, fa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan orang yang melakukan amal soleh. Saya kira demikian. Masih ada waktu 4 menit, barangkali ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Betul wonten? Alhamdulillah menawi wonten. Semoga kita ini semuanya digolongkan oleh Allah menjadi muttaqin, dan benar-benar pasca Ramadan kemarin kita coba diri kita ini apa, raba diri kita masing-masing. Adakah kita ini termasuk salah satu di antara 4 karakter orang muttaqin yang digambarkan dalam surah Ali Imran. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, ya, mendapatkan maghfirahnya, bertemu dengan Rasulullah, orang-orang saleh, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian adanallahu ikum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.